Shalom, Shalom. puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Hari ini langsung saja kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya akan ambil dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Perikop di sini adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, saat-saat ini hidup penuh dengan ketidakpastian. Kenapa demikian? Kalau kita perhatikan, ini sudah beberapa bulan kita merasakan bahwa di hari-hari ini ada begitu banyak keadaan yang membuat kita bingung, kadang-kadang juga membuat kita merasa serba salah. Hal itu mungkin dikarenakan terus-menerus kita selama ini berada di rumah, sehingga tidak bisa kemana-mana. Bahkan seolah-olah tertahan ataupun bosan. Saudara sekalian, di dalam hidup ini tidak ada yang pasti. Oleh karenanya, tema firman Tuhan hari ini saya berikan judul menghadapi ketidakpastian. Kalau kita membaca ayat-ayat firman Tuhan tadi, di situ begitu jelas. Di ayat yang ke-13 dan ayat 14 saya akan baca sekali lagi. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini adalah ketidakpastian. Nah, dalam kita menghadapi ketidakpastian ini, ya, selama ini kita sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Sudah menyita waktu yang cukup banyak. Kita tidak tahu sampai kapan ini semua berakhir. Jadi ini juga ketidakpastian. Jadi kita memang benar-benar diperhadapkan dengan situasi yang tidak pasti. Kalau kita mendengar kabar atau kita mungkin sering melihat di media massa, ada begitu banyak krisis yang terjadi. Krisis ekonomi, PHK di mana-mana, krisis politik, sosial, dan lain sebagainya. Hal ini bisa saja membuat umat Tuhan itu bertanya-tanya, Tuhan itu ada di mana? Atau di manakah Tuhan itu berada? Kenapa demikian? Karena sedang diperhadapkan dengan
ketidakpastian. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin banyak orang berpikir bahwa dia bisa mengandalkan kemampuannya. Bahkan sebelum masa-masa pandemi ini pun terjadi, banyak orang dengan kekuatan ekonominya, dengan keuangannya yang sangat luar biasa, tapi ketika diperhadapkan dengan situasi sekarang ini, saya percaya mereka pun pasti merasakan ada kegoncangan dalam kehidupan mereka. Dari pembacaan Alkitab kita tadi, kalau kita perhatikan perikop dari pembacaan Alkitab tadi adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Nah, oleh karena itu kita harus ingat bahwa kita tidak bisa mengendalikan kehidupan kita sendiri. Kita sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu semuanya. Oleh karena itu, kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Ketika merencanakan sesuatu, pastikan kita selalu mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Kenapa? Karena hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Begitu banyak orang berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan segala usahanya, bisnisnya, tetapi di tengah jalan menghadapi situasi yang membuat pekerjaannya tergoncang dan pada akhirnya mengalami suatu krisis, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin kita pun pernah mengalami hal seperti ini. Kita sudah berusaha sedemikian rupa, tapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada hari ini. Hal yang dapat membantu kita bagaimana supaya kita menyikapi setiap kondisi yang tidak pasti saat-saat ini. Yang pertama adalah, saya mau katakan kepada kita, yang pertama, jangan kita pernah tawar hati. Jadi yang pertama, dalam menyikapi setiap kondisi yang penuh dengan ketidakpastian ini adalah jangan pernah kita tawar hati. Di 2 Korintus pasal 4 ayat 16, firman Tuhan demikian, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi cara kita menyikapi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini adalah yang pertama, jangan tawar hati. Jangan pernah kita tawar hati. Kita tahu tawar hati itu seperti apa? Seolah-olah tidak ada lagi rasa nikmat dalam hidup ini. Kita merasa bahwa ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang tidak beres. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, pergumulan membuat hidup manusia semakin susah. Tetapi kalau kita tegar, maka justru pergumulan membuat kehidupan rohani kita itu semakin dewasa. Asalkan kita jangan pernah tawar hati. Mungkin hari ini atau saat-saat ini kita sedang diperhadapkan kepada masalah yang membuat kita semakin sulit. Saya mau katakan sekali lagi, jangan pernah tawar hati, apalagi meninggalkan Tuhan.
dalam kondisi saat-saat ini, kita hanya selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak bisa lari kemana-mana Bapak Ibu, selain kita mengandalkan Tuhan. Percayalah, kalau kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, segala persoalan, masalah dalam kehidupan kita, masa sulit yang sedang kita hadapi, dengan catatan kita jangan pernah tawar hati. Saya percaya Tuhan selalu akan membantu kita. Oleh karena itu, jangan pernah tawar hati. Libatkan terus Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melibatkan Tuhan, kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja membantu kita dengan luar biasa, sehingga kita dari yang tidak pasti, yang penuh dengan ketidakpastian, karena kita percaya kepada Tuhan, karena kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan merasakan hanya di dalam Tuhan ada kepastian. Hanya di dalam Yesus ada kepastian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun begitu banyak yang tidak pasti dalam dunia ini, pastikan hidup kita ada di dalam Tuhan. Pastikan hidup kita mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Apalagi sekarang ini kita masih di mana-mana. Kita belum bisa bebas, kita belum leluasa. Tapi percayalah, kalau Tuhan kita libatkan dalam hidup kita menjadi pasti di dalam Dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah putus asa. Adakah di antara kita hari-hari ini kita sedang putus asa? Di 2 Korintus pasal 5 ayat 6, saya minta satu kekasih baca. 2 Korintus pasal 5 ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah putus asa. Ayat ini mengatakan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara sekalian, pergumulan yang ada menekan kita bukan saja secara fisik, tetapi juga jiwa kita. Tetapi ingatlah, dibutuhkan ketabahan dan keteguhan iman agar kita tidak dipengaruhi oleh kondisi kita, tetapi justru sebaliknya mempengaruhi kondisi kita untuk menjadi lebih baik. Jadi keadaan yang sulit seperti ini pun bisa membuat kita akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu jangan putus asa dalam kehidupan ini. Kita harus terbiasa dengan situasi yang menurut banyak orang masa-masa sekarang masa-masa sulit. Tapi kita sebagai orang percaya harus yakin, kita jangan pernah putus asa, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selalu bergantung kepada Dia. Salah satu yang mendorong kita, yang bisa kita manfaatkan agar tetap tabah, teguh dan tidak menyerah, adalah orang-orang di sekitar kita. Mereka adalah kekuatan kita untuk tetap tegar melangkah walaupun semakin sulit keadaannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita menyendiri, menjauhi dari orang-orang yang kita kasihi, karena mereka juga adalah sumber kekuatan kita. Keluarga adalah sumber kekuatan kita. Jemaat
Tuhan yang bersama-sama dengan kita juga adalah sumber kekuatan kita. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan sampai kita semakin jatuh, semakin lemah, semakin tidak berdaya. Kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Terutama ingat baik-baik, orang-orang yang terdekat dengan kita bisa menjadi inspirasi bagi kita, bisa menjadi kekuatan bagi kita. Apalagi kalau kita di masa-masa saat ini, kita punya waktu untuk bersekutu bersama-sama, kita punya waktu untuk memuji Tuhan bersama, kita punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Ini akan membuat kehidupan kita, kehidupan rohani kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, menyikapi situasi dan kondisi yang penuh tidak kepastian ini adalah jangan pernah putus asa. Ya. Jangan pernah putus asa. Kalau Bapak Ibu sedang putus asa sekarang ini, di antara kita mungkin ada yang putus asa. Mari mendekatlah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ketika kita sedang benar-benar putus asa, kecewa, berbeban berat, janji firman Tuhan kepada kita, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Itu kalau saya tidak salah itu dalam Mazmur 62 ayat 2. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita tenang di dalam Tuhan, karena dari sananya lah keselamatan kita. Artinya ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan yang dari Tuhan yang kita akan rasakan dan yang akan kita nikmati. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan hilang pengharapan. Ini poin yang ketiga, jangan hilang pengharapan. Kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Saya minta satu kekasih baca ayat ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi sekarang ini, tidak akan pernah menghancurkan pengharapan kita di dalam Tuhan, kecuali kita sendiri yang menghancurkannya. Poin yang ketiga ini, jangan hilang pengharapan. Yesus adalah pengharapan kita satu-satunya, tempat kita berharap. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Kita sebagai orang-orang percaya menghadapi ketidakpastian ini, saya mau katakan kepada kita hari ini, berharaplah kepada Tuhan. Jangan hilang pengharapan kita. Jangan hilang pengharapan kita. Sekalipun saat-saat ini memang suasana yang begitu mencekam. Ya. Suasana yang menakutkan sebetulnya. Tapi janji Tuhan kepada kita, jangan pernah kita takut. Jangan kita pernah menyerah. Jangan kita putus asa. Dan jangan hilang harapan
Jangan hilang pengharapan kita. Jangan pernah ragu apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Nah, sebagai ayat yang terakhir, kita baca Ibrani pasal 10 ayat 23. Saya minta satu kekasih lagi baca ayat ini. Ibrani pasal 10 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Jadi janji Tuhan kepada kita itu pasti digenapi, karena Dia adalah Allah yang setia. Allah yang menjanjikannya adalah setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kalau Dia berjanji kepada kita, Dia pasti akan menepatinya. Dia tidak akan pernah ingkar. Minggu yang lalu saya mengatakan bahwa kalau Tuhan kita, Dia tidak pernah berdusta, karena Dia selalu menepati janjinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang ketiga, jangan hilang pengharapan kita di dalam Yesus. Oleh karena itu, apapun kondisi yang harus kita hadapi ke depan, kehidupan rohani kita, kehidupan kekristenan kita, jangan mau dipengaruhi oleh keadaan yang tidak pasti ini. Kita harus hadapi kondisi dengan kita berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Dia yang berjanji, Dia pasti akan tepati janjinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketiga hal ini sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapi setiap situasi dan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Yaitu ada tiga hal yang penting. Jangan kita pernah tawar hati. Dan yang kedua tadi, jangan pernah putus asa. Dan yang terakhir, jangan hilang pengharapan kita di dalam Yesus. Karena Dia yang berjanji pasti akan menepati janjinya dalam kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan berada, biarlah renungan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Shalom.